أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab Al-Iman, Haqiqatuhu, Arkanuhu, Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Tulisan Dr. Muhammad Naim Yasin. Kita pekan yang lalu membahas tentang iman pada malaikat. Siapa yang ingat? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kita harus meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah memiliki malaikat, ada, bukan dalam bentuk hayalan, ada wujudnya, makhluknya. Diciptakan dari apa? Malaikat dari cahaya. Sifat mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka laksanakan. Sampai Allah tentukan nanti di hari kiamat. Dan siapa pula yang nanti yang Allah akan tugaskan daripada malaikat itu setelah Allah ganti dunia ini dengan alam akhirat. Sekarang kita masuk kepada judul baru atau subjudul dari iman pada malaikat, halaman 49. Benar ya 49 ya? Iya kan? Sifatuhumul khalqiyah ya. Sudah. Sekarang Sifatumul khalqiyah. Oke. Sifatuhumul khalqiyah. Sifat-sifat malaikat yang berbentuk fisik. Ya kan? Kalau kita dikatakan sifat al-khalqiyah kita apa? Ada satu kepala, dua telinga, dua mata gitu ya. Wa bina'an ala dzalika fa innal khaliqa azza wa jal lam yukhbirna min sifatihimul khalqiyah illa an-nazr qalil. Fa akhbarana subhanahu annahum khuliqu qabla Adam. Oh, dah rasanya ni ya. Oh, dah ni Bu. Apa-apalah kita ulang cepat saja. Ya, berdasarkan apa yang kita baca dari Al-Quran, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan banyak kepada kita tentang sifat-sifat fisik malaikat, ya, kecuali sedikit sekali, seperti Allah menciptakan mereka sebelum Adam. Ya. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'lamun. Ya. Ini dialog Allah dengan malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi, yakni maksudnya adalah Adam. Ini menunjukkan bahwa jauh sebelum Adam diciptakan, malaikat sudah ada. Adapun terkait dengan dari apa raw material mereka diciptakan, kalau kita kan dari tanah. Rasulullah SAW menjelaskan annallaha khalaqahum min nur. Ya, bahwa Allah menciptakan mereka dari cahaya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari api.
Ya. Kalau iblis dari mana tuh? Jadi iblis bagian dari jin. Ya. Jadi kan ada manusia, ada iblis, ada setan, ada jin, dan malaikat. Ada malaikat. Gimana tuh jelasinnya tuh? Manusia oke lah, ada hewan. Ya kan, ini nyata-nyata aja nih. Ya. Kalau hewan oke lah. Ya kan? Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau malaikat diciptakan dari, lalu bagaimana iblis dan setan? Iblis itu kana minal jin. Jin yang durhaka kepada Allah. Dia disebut juga dengan setan. Makanya ya setiap yang durhaka kepada Allah dari jin dan manusia adalah setan. Sayatinal ins, sayatinal jinni wal ins, minal jinnati wan. Nah, mau jadi setan? Mau jadi setan? Mau? Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau kita durhaka pada Allah, setan dari manusia. Jin durhaka kepada Allah, setan daripada jin. Mbahnya bernama iblis. Oh, begitu ya. Jadi mbahnya setan di manusia siapa? Firaun yang kita tahu aja. Firaun dan sejenis. Ini kan. Baik, makhlukatun nuraniyah. Makhluk nuriyah ya, asalnya kan dari nur. Ditambah dengan nuraniyah. Kalau kita nurani. Wa tadullu an-nusus fi majmu'iha ala anna al-malaikata makhluqatun. Ala anna al-malaikata hiya makhluqatun nuraniyah laysa laha jismun maddiyun yudriku bil hawas al-insaniyah. Wa annahum laysu kal bashar. Nas itu hadis dan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan secara keseluruhannya kalau kita analisa bahwa malaikat itulah makhluk nurani namanya, makhluk yang tidak bisa diindera oleh panca indera kita. Karena tidak punya fisik material seperti kita ini. Dan tidak bisa diketahui dengan, dipahami dengan indera manusia. Ahwas, kita punya berapa indera? Mata, pendengaran, penglihatan, dan segala macam itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan seperti manusia. Fala ya'kulun. Oleh karena itu mereka tidak makan. Wala yashrabun. Tidak minum. Wala yanamun. Tidak tidur. Wala yatazawajun. Mereka tidak menikah. Mutahharuna minasyahwatil hayawaniyah. Dibersihkan mereka dari syahwat hewan. Wa munazzahuna 'anil atham. Oleh karena itu, karena enggak makan, enggak bersalah, enggak apa, tentu mereka bersih dari dosa. Wal khataya, dan kesalahan. Wa la yattasifuna bi syai'in min as-sifatil madiyah. Mereka tidak mensifati diri mereka dengan sifat-sifat material allati yattasu biha ibnu Adam, sebagaimana yang dimiliki oleh anak Adam. Kita sering mendengar ya, kita ini kan bukan malaikat. Nah ini kan, ini nggak senang dengar. Tapi kita setan nggak? Nggak juga dong. Jadi jangan sembarangan mengatakan kita ini bukan malaikat. Saya melihat orang-orang yang selalu mengatakan demikian itu ingin melegalisasi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita ini kan bukan malaikat, bukan masyarakat malaikat. Wajar-wajar saja berdosa. Di mata orang mukmin, dosa itu bukan wajar. Adam sekali berdosa saja membuat dia diusir dari surga. Makanya Rasulullah katakan jangan kamu meremehkan dosa yang kecil. Karena nanti kalau kecil-kecil lama-lama besar juga. Sampai-sampai para sahabat mengatakan dulu kunna na'uddu. Dulu di mata kami kata sahabat menganggap ini dosa. Kecilnya kalian ini sudah besar banget di mata kami gitu loh. Jadi jangan sampai kita salah kaprah ya, ngomong ya. Itu berbahaya kalau kita katakan, kita kan bukan masyarakat malaikat, bukan malaikat. Iya, tapi kita nggak mau jadi setan juga dong. Ya kan? Bahwa kita pernah tersalah,
bukan berarti harus dilegalkan kesalahan itu, kecuali orang mukmin apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yang kita lakukan, kita sikapi adalah segera beristighfar kepada Allah dan ingat Allah. Jangan dilegalkan. Sebab kalau kita legalkan, biasalah saya salah ini. Nanti kedua biasa juga, ketiga biasa juga, keempat kebiasaan dah. Makanya korupsi sesekali biasa, lama-lama jadi kebiasaan. Ya, makanya kebiasaan buruk itu kalau dibiasakan jadi tidak buruk. Ya kan? Jadi tidak buruk. Cobalah ke toilet, Bu. Coba ke toilet karena udah biasa. Pernah nggak perasaan buruk ke toilet itu? Hah? Udah biasa, padahal toilet itu buruk sekali kan. Tempatnya setan dan jin itu. Jadi kita memang tidak bisa meniru malaikat dan tidak boleh karena kita manusia. Ya kan? Kita sudah dijadikan Allah manusia, harus menjadi manusia. Tapi juga kita tidak akan mau turun derajat kita seperti hewan, apalagi seperti setan. Kemudian lahumul qudratu ala tasyakkul. Mereka punya kemampuan untuk membentuk diri. Ketika menampakkan diri seperti apa, bisa malaikat itu. Ghaira anna lahumul qudratu ala yatamassalu bi suwaril bashar biidznillah ta'ala. Ya. Kama akhbar Allah azza wa jalla an Jibril alaihi salam annahu jaa Maryam fi suratin bashariyah. Mereka bisa merubah bentuk, diberi Allah kemampuan seperti gambar atau bentuk manusia dengan izin Allah tentunya. Seperti yang Allah ceritakan terkait ketika Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk seorang laki-laki. Allah berfirman, "Wazkur fil kitabi Maryam idin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya." Ini cerita ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya karena dia hamil tanpa menikah. Kalau kita hamil tanpa nikah banyak, ya kan? Nggak terhitung. Na'udzubillah, ya kan? Ya, jadi di sejak zaman dulu ya hamil tanpa nikah tuh aib gitu ya. Sekarang udah nggak aib, jadi trendy. Na'udzubillah ya. Ini zaman dulu nih, belum ada Quran ini. Iya kan, Maryam ini belum ada Quran. Baru tahu Injil belum diturunkan karena dia melahirkan Isa alaihissalam. Dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Kenapa? Karena ingin menutup diri. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan lahir. Lalu apa? Allah utus kepadanya malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai manusia yang utuh. Manusia yang sempurna. Wa fi hadis Jibril masyhur, hadis Jibril yang masyhur yang kita baca pada judul Iman, Babul Iman, yang pertama Hakikatul Iman. Hina jaa yu'allimu sahabah, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sambil mengajarkan sahabat makna Islam wal iman wal ihsan wa asyratis saah, mengajarkan makna Islam, iman, ihsan dan syarat-syarat hari kiamat. Zakara Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab menyebutkan radhiyallahu an annahu ja'a ala hay'ati rajulin syadidin bayadith thiyab. Jibril datang seperti seorang yang memakai pakaian baju yang sangat putih. Syadid sawad asy-sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, seakan-akan dia tidak dilihat bekas perjalanan. Ya gimana orang datang begitu kan, perjalanannya pakai kilat. Wa annahu jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallam. Wa asnada rakbatayhi ila rakbatayhi, dia adu itu dua lututnya dengan dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'a kaffai ala fakhzaihi, lalu dia letakkan dua telapak tangan di dua pahanya, jadi beradab betul Jibril aja beradab pada Rasulullah ya. Masya Allah ya. Thumma syara'a fi su'al, kemudian dia masuk menanyakan 4 hal tadi tentang Islam,
Iman, ihsan dan syarat terjadinya apa? Hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat.